We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, Pak. Iya, Pak. Akhirnya bisa bertatap muka ya, Pak. Pak Oscar, Iya, pakai Pak. laptop atau handphone? Aku pakai handphone, Pak. Oh, pakai handphone, kepalanya agak kepotong itu. Bisa agak ya, oke, stop. Oke, stop, gitu aja. Ya, Pak. Mungkin posisi yang tadi aja. Ya, oke. Ya, oke. Wow. Ya, Pak. Oke. Saya mulai ya. Iya, Pak. Boleh, boleh. Loh, Pak Oscar tinggal di mana? Aku sekarang tinggalnya di Garut, Pak. Oh, orang Sunda atau orang Jawa? Orang Sunda. Betul, orang Sunda. Oke. Nah, saya manggil Kang ini. Oke. Ya, Pak. Saya mulai ya. Boleh, Pak. Oke. Selamat malam, Pak Oscar. Selamat malam juga, Pak. Seorang fortune teller, seorang psychic. Wow. Apa itu fortune teller, Pak? Oke. Ya, silakan. Baik, Pak. Kalau buat terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat Bapak. Untuk saya pribadi, fortune saya sebetulnya mempunyai beberapa mungkin opini buat saya pribadi mengenai fortune teller ya, Pak ya. Pada dasarnya kan dalam harfiahnya atau secara bahasa pengertian fortune teller itu sendiri ada dua kata, yaitu fortune dan teller gitu ya. Nah, untuk fortune di sini kan mungkin secara umum orang lebih mengenal dengan istilah keberuntungan. Nah, sedangkan teller sendiri adalah penyampai gitu. Tapi bagi saya pribadi, arti fortune teller di sini adalah pembawa pesan atau istilahnya seorang konselor gitu. Sama halnya dengan seorang psikolog gitu, seorang psikiater gitu, Pak. Jadi sebetulnya buat saya pribadi fortune teller itu adalah orang yang mempunyai peran untuk memberikan opini kedua, untuk memberikan pandangan baik secara subjektif dan objektif, sehingga nanti misalkan bisa memberikan satu pencerahan untuk klien ataupun misalnya orang yang mendengarkan. Itu bagi saya, Pak. Nah, kalau psychic, apa artinya psychic? Baik, kalau untuk psychic sendiri perbedaannya simpel. Jadi kalau misalkan fortune teller tadi adalah berhubungan langsung dengan istilahnya kebendaan atau kenyataan gitu ya, Pak ya. Kalau untuk psychic sendiri sebetulnya adalah hal atau misalkan memang kemampuan yang berhubungan dengan batiniah. Karena arti psychic sendiri sebetulnya hubungannya dengan batin gitu. Nah, mungkin orang akan berpikir bahwa psychic itu hanya sebatas pengertiannya cenayang atau misalkan paranormal gitu ya, atau seorang mediumisasi gitu ya, atau seorang mediator gitu. Tapi pada dasarnya buat saya pribadi, psychic itu sendiri adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang sehingga dia sebetulnya sama dengan fortune teller, yaitu menyampaikan pesan. Hanya saja perbedaannya adalah kalau psychic biasanya itu dia mendapatkan satu gambaran atau misalkan satu pesan tersebut dari alam semesta langsung gitu Pak. Misalkan
atau apakah dia misalkan membaca situasi, kemudian juga bisa mendapatkan pesan dari secara mungkin halus ya, gitu. Jadi perbedaannya di situ aja sih, Pak. Oke. Nah, sebelum Pak Firman masuk ke dunia ini, Mhm. bagaimana bisa mengenal dunia ini? Atau memang sudah dari kecil atau bagaimana? Ada yang mengajarin atau mendadak? Mhm. Pengalaman apa begitu? Silakan. Baik. Awal mulanya sebetulnya Pak, mungkin bisa dikatakan keturunan juga mungkin ya dari kakek gitu. Tapi memang kalau saya pribadi baru mengenal dunia tarot itu ketika saya menginjak usia kelas 5 SD waktu itu. Masih ingat itu sekitar tahun 1995. Nah, waktu itu kan masih awal-awal mulai internet masuk tuh ke Indonesia tuh gitu ya. Nah, waktu itu memang sebetulnya saya berawal dari mimpi, di mana saya mendapatkan sebuah mimpi. Di mimpi tersebut saya berhadapan dengan dua orang, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, dan mereka sudah sepuh gitu. Dan di depan saya ternyata ada sebuah kartu yang waktu itu saya tidak tahu itu namanya apa gitu Pak. Nah, tapi ada satu suara yang menyampaikan kepada saya bahwa suatu saat nanti katanya ketika kamu besar, maka kamu harus membantu orang melalui media ini, katanya seperti itu, gitu, menurut suara tersebut, gitu. Sampai akhirnya menginjaklah saya di usia waktu SMP kelas 2 atau kelas 3. Itu waktu saya memasuki tahun 98-99. Nah, di situ saya penasaran dan tiba-tiba dalam pikiran saya, Pak, itu mendapatkan kata tarot gitu ya, kata kartu tarot gitu, kata tersebut. Akhirnya saya searching di internet dan akhirnya dapatlah gambar tersebut. Dan saya masih ingat pertama kali saya mempunyai kartu tarot itu sebelum saya diberi orang ya Pak, sebelum saya dihadiahkan oleh orang, saya ngeprint sendiri Pak, ngeprint sendiri karena saking penasaran. Maksudnya niatnya memang ingin membantu orang gitu ya, dalam mungkin istilahnya curhat atau juga mungkin ibaratnya saling bertukar pikiran, sharing gitu Pak. Nah, ketika saya mendapatkan, saya print sendiri, masih ingat waktu itu, baru setelah menginjak usia ke SMA, saya mempunyai tetangga kebetulan memang seorang ibu yang berkebangsaan orang Belanda. Beliau memang punya suami orang Indonesia. Nah, tiba-tiba beliau memanggil saya waktu saya pulang sekolah dan beliau memberikan kartu pertama saya waktu itu dengan alasan katanya ini harus diberikan pada saya dan beliau katanya mau dan harus pulang ke Belanda karena suaminya sudah meninggal. Sedangkan posisinya saat itu beliau sendirian di sini dan anak-anaknya sudah besar di Belanda karena menikah dengan orang sana gitu katanya. Nah itu dari situ kemudian saya semakin mengenal apa itu tarot Pak. Kemudian juga ketika saya masih ingat tahun 2004 saya memasuki masa kuliah waktu itu dan kebetulan saya mendapatkan job training di Bandung. Nah saat di Bandung tersebutlah saya masih ingat waktu itu kartu tarot asli buatan almarhumah Ibu Anis Karningsih yang temanya kartu tarot wayang. Saya waktu itu ulang tahun, kebetulan teman-teman saya main ke Gramedia dan waktu itu mereka mendapatkan kartu tersebut dan menghadiahkannya pada saya. Gitu, Pak. Nah, setelah itu perkiraan sekitar saya pulang ke Garut tahun 2005 ya, 2005 waktu itu karena memang mulai dari situ saya juga berhenti dulu untuk cari kerjaan karena saya lebih fokus mengurus orang tua waktu itu, khususnya mama gitu. Nah, begitu memasuki usia, maksudnya ke tahun 2006-2007 saya kembali ke Bandung dan di situ saya mulai bekerja di hotel. Baru saya selesai di hotel itu sekitar tahun 2009, 2010, memasuki 2010. Karena waktu itu mama saya juga makin repot sakitnya, jadi saya pulang gitu Pak. Nah, ketika memasuki 2010 menjelang pertengahan dan akhir, alhamdulillah saya bertemu dengan salah satu, sekarang beliau sudah meninggal, salah satu teman saya yang maksudnya sahabat baik saya. Beliau sudah meninggal sekarang tahun 2014 apa 2013 gitu kalau nggak salah. Dan beliaulah yang pertama kali membawa saya untuk terjun secara event gitu Pak.
gitu. Sebetulnya kan saya hanya menerima konseling secara private aja ya. Jadi yang datang ke rumah atau misalkan yang memang dipanggil keluar itu saja. Nah, mulailah beliau membawa saya ke event. Nah, dari situlah alhamdulillah semakin berkembang, bertemu dengan klub tarot Jakarta, kemudian klub tarot Padang, Bandung dan sebagainya gitu, Pak. Jadi sampai sekarang deh. Oke. Nah, kakek apakah main tarot atau main apa? Kalau kakek dulu kebetulan mungkin karena beliau masaknya belum mengenal tarot juga ya Pak ya. Jadi beliau lebih ke arah pengobatan dan jalan syariat saja menggunakan cara tradisional gitu. Oke. Oh, berapa lama training untuk bisa dijuluki dua status tersebut? Fortune teller dan psychic, silakan. Baik. Sebetulnya kalau untuk nama tersebut ya Pak ya. Untuk fortune teller sendiri itu adalah sebuah predikat nama saja. Jadi seperti tarot reader saja. Jadi bukan sebuah gelar. Walaupun misalkan hubungannya dengan seorang konselor gitu ya, misalkan seperti layaknya seorang psikolog misalkan seperti itu gitu. Tapi ketika untuk berapa lama, sebetulnya saya pribadi Pak, bukan saya yang mencanangkan seperti itu gitu, tapi memang teman-teman yang tersebut gitu. Sehingga karena saya ingin menghargai pemberian mereka, jadi saya gunakan predikat tersebut gitu Pak. Oke. Bapak Oscar menguasai tarot, coffee reading, tea reading. Apa lagi, Betul. Pak? Ada juga flower reading Pak. Flower reading gitu. Jadi membaca melalui karakter si bunga gitu. Karena si karakter bunga ini juga kan ada berbagai macam bunga dan itu pun sebetulnya logika juga yang kita pakai karena sama tarot juga sebetulnya berdasarkan dengan logika, psikologi. Di sini kalau untuk bunga sendiri kita melihat dari mulai bentuk bunganya, kemudian lingkungan hidup si bunga, kemudian suhu dan iklim si bunga tersebut gitu Pak. Nah nanti diterapkan ke karakter si manusianya sendiri. Kalau kopi kan saya lihat di Instagram kopinya dituang. Nah, kalau teh apa? Kalau untuk teh itu memang pada dasarnya sama. Kita nanti akan ketika misalnya si daun teh tersebut kita tuangkan atau tumpahkan, kemudian ada daun teh yang akan tertinggal di cangkirnya, Pak. Nah, nanti di daun teh tersebut akan membentuk satu siluet atau bentuk-bentuk. Nah, dari bentuk itulah kemudian karakternya secara kenyataan atau logika kita yang akan bacakan. Oke. Nah, kalau bunga bagaimana? Kalau untuk bunga nanti misalkan si orangnya akan memilih contohnya misalnya Pak, bunga mawar misalkan. Mawar itu kan berbagai macam ya, ada mawar merah, mawar putih sebetulnya gitu kan. Cuma kalau untuk warna kuning dan sebagainya kan itu seperti perpaduan warna-warna baru ya gitu. Pada dasarnya yang kita ketahui di awal sekali ada merah ada putih. Untuk bunga nanti kita lihat nih apa yang dipilih. Nah, barulah kita sesuaikan dengan pertanyaan si klien. Kemudian nanti dari karakter bunga tersebut kita akan menjabarkan apa yang terkait dengan pertanyaan klien tersebut. Jadi kita yang menyiapkan bunganya ya? Betul Pak. Oke. Kalaupun misalnya kebetulan kita online ya misalkan, nanti orang tersebut mengirimkan nama bunganya, gitu. Atau kalau nggak misalnya gambar bunganya. Wow, saya baru tahu. Saya baru tahu kopi itu. Iya Pak. Apakah ada ritual untuk coffee reading ataupun tea reading? Silakan. Baik Pak. Untuk ritual khusus tidak ada Pak, karena bagi saya pribadi pada dasarnya cukup berdoa saja di awal, meminta kelancaran pada Tuhan, meminta kemudahan pada Tuhan, karena niatnya juga kita baik ya, untuk membantu sesama, untuk membantu orang, jadi tidak ada ritual khusus buat saya. Mungkin kalau untuk tata cara sebelum, ritual dengan tata cara karena berbeda ya Pak ya. Kalau misalkan untuk tata cara dalam kita mau membuka teh atau membaca teh, itu ada. Tapi kalau untuk ritual khusus tidak ada. Hanya doa saja, Pak. Nah, jenis kopi atau teh
siapa yang menentukan? Atau jenis apa saja bisa? Oke. Kalau untuk kopi yang penting kopi hitam, Pak. Maksudnya kopi yang masih berupa bubuk. Dan kalau bisa itu tidak boleh yang mengandung gula, gitu Pak. Karena apa? Kalau misalkan yang mengandung gula itu lengket Pak. Jadi nanti pembentukan untuk siluet gambarnya itu cukup sulit gitu ya. Nah, jadi kalau bisa memang yang tanpa gula gitu, kopi bubuk yang tanpa gula. Kalau untuk jenis kopinya bebas Pak, jadi tidak terikat pada satu jenis saja. Kemudian untuk teh juga sama, mau teh apa saja boleh, tapi yang berbentuk daun. Nah, kita tidak menggunakan untuk batangnya Pak, karena nanti akan memecah si gambar atau siluet tersebut. Gitu. Kalau teh Chinese tea sering banyak batangnya kan? Gimana Pak? Kalau Chinese tea kan banyak batangnya itu kadang-kadang. Oh iya, kalau untuk Chinese tea sendiri tetap kita ambilnya daunnya saja. Untuk batangnya kita pisahkan. Begitu Nah, Pak. ini interesting sekali. Coffee and tea reading ini asalnya dari mana? Baik, kalau sebetulnya yang saya ketahui ya Pak ya, karena memang saya belum menemukan sejarah pastinya dari mana. Tapi untuk tea reading sendiri kan itu dan coffee reading dalam istilah bahasa Inggris ya. Nah, yang muncul pertama itu yang saya tahu waktu itu memang masih dalam zaman kejayaan Eropa. Jadi masih dalam kejayaan bangsa-bangsa Eropa dan kerajaan-kerajaan Eropa. Dan tea reading itu dikenal dengan istilah taseografi gitu. Di sini taseo itu berasal dari bahasa Perancis yaitu cangkir. Kemudian grafi di sini adalah pembacaan atau mungkin pengungkapan gitu. Sehingga istilah tea reading itu baru timbul karena mereka saat itu berhubungan dengan banyak sekali yang namanya tirani ya Pak ya, kemudian peperangan gitu kan. Akhirnya mereka membutuhkan jasa-jasa seorang fortune seller gitu ya. Dan kebetulan karena memang mereka sering sekali senang minum kopi, senang minum teh gitu. Dan tercetuslah dari situ pembacaan kopi dan teh. Begitu Mas. Oke. Interesting sekali ini. Oke. Apakah ada persyaratan lain? Misalnya waktu pembacaan atau peminum kopi atau teh harus bagaimana? Begitu ada nggak? Atau langsung kopi panas diminum semua atau pelan-pelan? Begitu ada tata Baik. caranya? Ya, silakan. Baik, kalau untuk pembacaan memang disesuaikan dengan kondisi juga ya Pak ya, dengan keadaan. Maksudnya seperti ini. Misalkan kita sedang acara minum teh, otomatis sebelum pembacaan kita menunggu orang tersebut menghabiskan tehnya terlebih dahulu gitu. Tapi kalau kebetulan memang posisinya dalam sebuah event, itu biasanya saya bawa teh sendiri, kemudian diseduh terlebih dahulu, secukupnya, airnya secukupnya. Yang terpenting tehnya mengembang dulu, Pak. Gitu. Nah, nanti mungkin untuk si klien yang ingin dibacakan, biasanya karena kan kita berhubungan juga dengan istilah energi ya, gitu. Nah, nanti orang tersebut memang disarankan minimal untuk menutup cangkir tersebut dengan salah satu tangannya. Bebas, mau itu tangan kanan, mau tangan kiri boleh. Jadi membantu dengan menutup telapak tangan mereka sambil fokus pada apa yang ingin dibacakan. Nah, baru nanti setelah itu kita akan putar si cangkirnya searah jarum jam sebanyak 3 kali karena istilahnya untuk mengaduk ya Pak ya. Karena kita tidak saat di event itu tidak menggunakan sendok kecil gitu, maksudnya sendok teh gitu. Jadi kita putar 3 kali baru kita tumpahkan. Nah, nanti setelah kita tumpahkan, diamkan sesaat, mungkin beberapa detik, agar airnya turun semua gitu. Jadi nanti tidak mempengaruhi siluet atau gambaran yang ada di cangkirnya. Gitu. Setelah dilihat, nanti misalkan ada gambar yang sudah tertera di cangkir tersebut, biasanya kalau misalkan ingin lebih jelas lagi, yang ada di alasnya pun itu bisa dibaca juga Pak. Gitu. Jadi membantu yang ada di cangkir. Seperti itu Pak. Interesting ini. Nah, siluet itu ada berapa gambar? Yang saya Untuk lihat gambar dan siluet. kopi kan ada itu pohon beringin katanya waktu yang di Betul. Instagram. Nah, tetapi Betul Pak. berapa gambar yang bisa dideskripsikan?
Sebetulnya untuk gambarnya banyak sekali, Pak, banyak sekali. Jadi kadang memang ada gambar burung ya, ada gambar pohon, ada juga misalkan gambar orang sedang menari, ada juga gambar gunung dan sebagainya. Jadi semua gambar itu bisa gitu, Pak, bisa muncul di situ. Ya. Tapi nanti tergantung misalkan kita menginterpretasikan atau membacakan sesuai dengan pertanyaan si kliennya apa. Kita memang tidak boleh keluar dari koridor pertanyaan tersebut. Wow, wow. Ada aja. Oke, di antara teret, kopi, dan teh, yang mana yang Betul. paling akurat, Pak Oscar? Baik, Pak. Untuk keakuratan sebetulnya bagi saya pribadi ya, Pak ya, pendapat saya pribadi, misalkan kita ambil jangan dari 90% deh, dari 50% aja ya, gitu misalkan. Menurut saya sendiri sebetulnya hanya sekitar 10 atau 20% ya keakuratan semuanya media gitu loh. Karena yang menentukan itu pertama, Pak, ibaratkan sebagai manusia ya pasti ada kekeliruan ya, ada penyampaian kekeliruan dan sebagainya. Gitu. Tapi untuk tingkat akurat bagi saya pribadi 10 dan 20, antara 10 atau 20%. Hanya saja kembali lagi bagaimana sebetulnya cara kita menyampaikannya terhadap si klien. Kemudian misalkan apa namanya sisanya tersebut kan dibaca kembali lagi sama Tuhan ya. Tuhan yang menentukan apakah itu terjadi atau tidak itu yang utama. Kemudian misalkan ketika kita sudah membacakan satu gambar, kemudian ada opini atau saran dan kritik. Nah, si kliennya misalkan disarankan untuk move on misalkan, untuk move on. Tapi si kliennya diam saja. Berarti itu tidak akan terjadi dong Pak. Gitu. Nah, berarti kan sama saja tidak akurat ya kan gitu. Mungkin kalau secara harfiahnya seperti itu gitu Pak. Jadi sebetulnya tingkat keakurasi kalau memang misalkan dari persentase sekian bagi saya pribadi yang menentukan selanjutnya adalah dianya mau usahanya seperti apa gitu. Dan ketika misalnya si readernya sendiri atau si pembacanya sendiri menyampaikannya sesuai tidak dengan kondisi si klien, kemudian bahasanya bagaimana, kemudian juga misalnya tata cara untuk menyampaikannya kondisi klien misalnya lagi sedih nih, kan kita harus tahu ya Pak psikologinya seperti apa. Gitu. Jadi itu kalau pendapat saya seperti itu Pak. Nah, selama ini klien Pak Oscar menilai Pak Oscar berapa persen akurasinya? Kalau menurut pendapat yang sudah ya Pak ya, saya juga tidak mau, maaf saya juga tidak mau sombong atau jumawa. Kalau kebanyakan mereka bilang sih 80% Pak. Kalau dari 100 ya. Oke, Gitu. not bad, not bad. Karena kan itu pendapat mereka ya Pak ya. Tapi jam terbang ini kan berpengaruh sekali ya, Pak Oscar ya? Iya Pak. Mungkin kalau sebetulnya gini Pak, kalau saya pribadi ya Pak, melihat jam terbang itu tidak selalu menentukan keahlian seseorang. Jadi sebetulnya kembali lagi yang menentukan bahwa seseorang itu menjadi sesuatu adalah saat di mana dia menjalani jam terbang tersebut. Gitu. Misalkan, apakah dia juga belajar menjadi orang yang lebih baik dengan melalui membacakan orang, gitu ya? Apakah misalkan dia sendiri si pembaca ini menelaah kekeliruan dia di mana, kemudian kekurangan dia di mana sambil membacakan orang. Sehingga sebetulnya kalau saya pribadi melihatnya ketika membacakan orang, harus ada timbal balik yang saya ambil. Misalkan, ketika seseorang klien datang pada saya memang melihat dia sedang dalam keadaan kondisi bermasalah, misalkan seperti itu. Tapi saya juga tidak menutup mata dan hati, karena saya mengambil kelebihan juga dari orang tersebut. Misalkan orang ini, oh ini orang ini baik nih, gitu, mau membantu sesama. Nah, itu yang saya ambil, itu yang saya contoh, gitu Pak. Sehingga istilahnya nanti semakin kita dewasa, maka akan semakin mematangkan kita di jam terbang tersebut, gitu Pak. Jadi ibarat kata bukan karena soal lama atau sebentarnya ya Pak ya, tapi bagaimana kesadaran si reader atau si pembaca untuk menelaah setiap problem yang dihadapi klien untuk dijadikan juga pelajaran atau ilmu untuk diri pribadi. Begitu. Untuk Anda sendiri, ada tantangan-tantangan atau yang harus dilakukan nggak, Pak Oscar? Misalnya puasa atau apa ya?
Kalau untuk pantangan atau misalkan ritual lain ya Pak ya, tidak ada sih Pak. Kalau saya pribadi benar-benar memang pada dasarnya memegang logika saja. Sisanya hanya puasa sesuai dengan ajaran agama, kemudian juga dengan ibadah aja. Sudah itu saja Pak. Oke, oke. Pak Oscar menulis bagaimanapun keadaan lahir dan batin kita, setidaknya kita harus tetap berusaha bertahan dan bersyukur, terutama pasrah kepada Sang Pencipta. Berapa persen fortune teller dan psychic membantu kita untuk kehidupan lebih baik? Mungkin tadi sudah dibaca, sudah dijelaskan. Nah, tetapi apakah ini tidak kontradiksi ya antara fortune teller, psychic, dan pasrah kepada Sang Pencipta? Baik Bapak, terima kasih banyak pertanyaannya. Kalau saya pribadi melihatnya seperti ini Pak. Arti pasrah itu sendiri adalah pertama ya, yang utama adalah kita tetap ikhlas dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dengan baik, bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar mengatur kita ke arah yang lebih baik. Nah, bagi saya pribadi ketika hadirnya fortune teller atau psychic misalkan untuk membantu sesama, itu sebetulnya merupakan salah satu pertolongan Tuhan, jalan Tuhan untuk membantu orang tersebut gitu melalui opini dan logika-logika ibaratnya gitu kan, karena tidak mungkin juga ya Pak ya misalkan tiba-tiba Tuhan ngasih langsung pertolongannya tidak kelihatan misalkan, kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi sebetulnya fortune teller dan psychic itu sendiri merupakan salah satu ibaratnya beberapa bentuk pertolongan dari Tuhan sehingga melalui perantaranya tersebut bisa menyampaikan saran, kritik, kemudian juga mungkin motivasi yang terutama dibutuhkan oleh si klien untuk dia bisa benar-benar mengenal kembali dirinya sendiri gitu, sehingga nanti yang merubah adalah dirinya sendiri, karena Tuhan itu tidak akan seperti yang kita ketahui ya Pak, kalau Tuhan itu tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang tersebut memang tidak merubahnya atau orang tersebut misalnya tidak berinisiatif untuk merubahnya gitu. Nah, kembali lagi misalkan kalau seandainya sudah dibaca fortune teller, sudah dibaca psychic ataupun misalkan pembaca lainnya gitu ya Pak. Tiba-tiba misalkan si orangnya mengarahkannya ke arah misalkan si readernya itu mengarahkannya ke arah hanya sebatas mengandalkan pembacaan dia misalkan, tidak mengarahkan orang tersebut untuk membangkitkan motivasi diri maupun kembali lagi ke jalan yang memang Tuhan kehendaki misalkan seperti itu. Itu juga tidak boleh gitu ya. Jadi ibaratnya, nah ini yang disebut dengan kontradiksi, nantinya akan bertolak belakang dan takutnya malah nantinya ujung-ujungnya mendoakan Tuhan gitu loh Pak. Gitu. Jadi kalau saya pribadi sih selama ini saya ibaratnya dengan menceritakan pendapat atau opini tersebut sambil saya juga mengingatkan diri saya bahwa semua kembali pada yang di atas gitu, sehingga misalnya nanti si klien tersebut pun akan mempercayai, oh iya benar ya misalkan kuasa Tuhan itu ada misalkan begitu loh Pak gitu. Tapi maksudnya bukan berarti saya uh, mengklarifikasikan khusus ke agama atau misalnya tidak gitu, karena kan setiap orang punya hak masing-masing ya Pak ya. Cuman bagi saya pribadi harus selalu diselingi dengan sisi keagamaan atau mengarahkan si orang tersebut untuk percaya pada kuasa Sang Pencipta gitu, itu saja sih Pak. Gitu. Pak Oscar, kalau misalnya membaca tarot lalu melihat misalnya satu kecelakaan gitu, Pak Oscar ngomong atau tidak, atau Baik. agak Kalau membelokkan kalimat begitu. nah itulah Pak, kadang kalau saya pribadi lebih ke arah membelokkan kalimat Pak. Karena pertama saya tidak ingin mendahului yang di atas ya Pak ya, tidak ingin mendahului Tuhan. Pertama itu yang utama. Kedua, ibarat kata begini, hati, niat, pikiran, dan mulut itu bisa menjadi sebuah doa gitu. Jadi ketika misalnya walaupun ada sesuatu hal yang ternyata terbaca di tarot ataupun mungkin istilahnya dalam sebuah firasat, ilham atau penglihatan, gitu. Misalkan dia memang ada kerugiannya di depan sana, misalkan begitu. Nah, agar itu tidak terjadi, mungkin saya lebih membelokkannya ke motivasi, Pak. Gitu. Jadi lebih ke warning, lebih ke
memberikan satu peringatan kewaspadaan. Misalkan saya arahkan, oh jangan begini ya, nanti kamu efeknya akan seperti itu. Gitu. Oh kamu hati-hati ya, jangan belok ke kanan misalkan. Nanti misalkan kalau beloknya ke kanan terlalu curam misalkan, nanti kamu jatuh. Jadi lebih ke arah membelokkan sih Pak. Gitu karena saya juga istilahnya mau menyampaikannya dengan hal-hal dan kata-kata yang baik, kalimat yang baik sehingga nantinya menjadi sebuah doa yang baik juga, gitu saja sih Pak. Wow, wow. Itu konflik nggak di dalam diri Pak Oscar? Konflik seperti apa? Nggak, misalnya, oh ya harusnya ngomong gini tapi Oh iya Pak. Tentu Pak, itu bagi saya pribadi cukup berat sih Pak, cukup berat. Karena kadang saya berpikir, wah memang yang terbaca seperti ini, tapi hati kecil harus mengatakan kan jujur ya gitu. Tapi dalam sisi pertimbangan saya juga, saya melihat dulu nih orangnya apakah memang menerima atau tidak gitu. Tapi kebanyakan saya lebih menerima, maaf saya maksudnya lebih mengemukakan ke mereka itu berbentuk motivasi saja Pak gitu. Walaupun dalam hati saya dan pikiran saya, ego saya mungkin konflik ya udah bilang aja misalkan seperti itu. Tapi hati kecil saya jangan nanti jadi jelek gitu. Biasa seperti itu gitu. Akhirnya yang saya sampaikan hanya opini kemudian warning saja gitu Pak. Karena kalau misalkan saya pribadi jujur saja kembali lagi sering sekali yang namanya kontrak gitu antara kepala, mulut dan hati. nah Seperti itu. Pak Oscar sendiri bisa melihat tarot atau coffee reading, tea reading untuk diri sendiri nggak? Alhamdulillah sebetulnya bisa Pak. Tapi kalau saya pribadi gunakan itu sebagai sebuah gambaran untuk saya bisa merubah gitu ya. Jadi kayak sebuah motivasi gitu. Misalkan contohnya ketika saya mau tidur, kalau memang kebetulan saya santai sebelum tidur, jadi saya misalkan reading nih untuk besok apa yang saya harus lakukan gitu loh. Jadi bukan meramal sistemnya, tapi saya membaca mengenai apa yang harus saya lakukan besok sehingga menghasilkan sesuatu yang baik seperti itu Pak. Kalau misalnya kebetulan saya juga lebih santai lagi, baru deh saya baca melalui tea reading ataupun kopi. Jadi sebelum tidur kadang misalnya minum kopi nih atau minum teh, nah baru sisanya saya buka, saya baca Pak. Oke, oke. Pak Oscar menulis, in the spiritual and tarot world, it's not about who is the greatest, but whether we can carry out our responsibilities wisely or not. Tanggung jawab macam apa ini, Pak? Baik, sebetulnya itu memang quote saya pribadi yang tiba-tiba keluar begitu saja ya Pak ya. Maksudnya seperti ini Pak. Jadi ketika membaca tarot atau misalkan membaca sebuah media apapun bentuknya, misalkan mau itu sebagai seorang psikiater, seorang psikolog, seorang fortune teller, itu yang terpenting adalah tanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan, begitu Pak. Gitu maksudnya jangan sampai begini, kita hanya mengeluarkan karena kita punya teori misalkan, kita punya teori nih, kita sampaikan ke klien misalkan gitu. Tapi kita sendiri tidak memahami atau tidak menelaah atau bahkan misalkan tidak tahu arti dari kalimat tersebut misalkan. Nanti ujung-ujungnya di saat mereka salah arah gitu karena kita misalnya asal-asal menyampaikan jadi nggak enak juga gitu kan malah mencelakakan orang ya Pak ya. Jadi sebetulnya maksud dari tanggung jawab di situ juga adalah ketika misalnya kita menyampaikan sesuatu maka kita harus konsisten, maka kita harus memegang apa yang kita sampaikan. Gitu. Jangan sampai misalkan di belakang A disampaikannya B misalkan gitu. Tapi tujuannya itu karena misalkan bisa saja ya, Pak namanya kita kan manusia ya, kena dengan istilahnya ego gitu. Nah bisa saja kan kita itu misalkan karena egois, ya udahlah asal jawab misalkan begitu. Ya udahlah sesuai teori kita jawab aja misalkan begitu. Tapi tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, terhadap hati nurani kita sendiri, kemudian khususnya utamanya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana? Ujung-ujungnya kan nanti sama saja kita dengan membohongi. Kembali lagi kita jadi berdosa. Gitu. Jadi sebetulnya buat saya pribadi, tanggung jawab kita harus pegang, kemudian kita harus konsisten, dan kita juga harus berani
ketika mengucapkan sesuatu itu kita harus tahu dasarnya begitu Pak kira-kira. Pak Oscar, berapa lama untuk berlatih dan akhirnya membuat keputusan saya berani untuk membaca tarot orang lain? Baik. Sebetulnya ketika waktu itu pertama kali saya juga mengikuti aja ya Pak ya. Jadi sebetulnya awal mulai itu waktu kelas 3 SMP, bukan, kelas 1 SMP waktu itu, kelas 1 SMP. Waktu kelas 1 SMP saya kan masih belum memiliki, belum dikasih hadiah itu ya. Gitu. Nah, kebetulan ada satu kliennya almarhum kakek ya waktu itu, datang ke rumah, kemudian katanya beliau itu seorang ibu, dimimpikan datangnya, dia istilahnya lagi waktu itu sholat katanya minta petunjuk. Nah kebetulan tiba-tiba dalam mimpi tersebut datanglah kakek saya Pak gitu, katanya disuruh untuk datang ke rumah katanya gitu. Nah waktu itu kan yang namanya saya tidak tahu kartu itu apa dan bagaimana ya gitu. Saya hanya mengobati dengan doa dan air putih saja gitu. Tapi untuk media memang waktu itu pas datang ke rumah saya hanya menggunakan kartu remi. Saya masih ingat gitu. Saya waktu itu siangnya mau sekolah karena ujian siang. Tapi mama saya sih bilang waktu itu, ya udah tolong aja katanya gitu. Kita niatnya baik aja. Nah, waktu itu saya sudah sebetulnya memberanikan diri awalnya di situ. Cuma memang begitu saya memasuki usia kelas 2, kelas 3, saya lebih fokus ke sekolah. Kemudian juga waktu SMA lebih fokus ke sekolah. Baru membuka diri lagi pas kelas 3 SMA tahun 2002. Nah, baru dari situ saya juga sempat memang memberanikan diri untuk reading ke orang lain. Tapi untuk belajar, jujur saja Pak, kalau misalkan saya pribadi belajar khusus, tidak. Istilahnya saya belajar dari sambil jalan saja. Gitu. Tapi bukan berarti saya tidak membaca teori dari makam tarot itu juga ya. Gitu. Hanya saja saya lebih senang sambil ibaratnya belajar, sambil praktek. Begitu. Kartu remi ya juga bisa ya? Bisa Pak, betul. Karena pada dasarnya kartu remi juga dibuat awalnya sebetulnya kan kartu tarot juga dengan kartu remi itu, kartu tarot itu kan ada dua sisi ya Pak ya. Ada arkana mayor dan arkana minor. Nah, dua pakem ini atau dua bagian dari kartu tarot ini yang sama dengan kartu remi adalah arkana minornya. Jadi istilahnya mungkin kalau di kartu remi kan ada asluk merah, kemudian misalnya ada diamond, ada spade gitu. Kemudian ada clubs atau yang kita kenal dengan keriting ya istilahnya gitu. Nah, itu ya persamaannya ada di tarot di minor arkana Pak gitu. Sehingga awalnya sebetulnya tarot juga adalah sebuah kebutuhan hiburan awalnya kalau yang saya tahu. Jadi ketika tarot dibuat itu sebetulnya hanya berjumlah minor arkananya Pak gitu. Jadi tapi zaman dulu itu zaman kejayaan Eropa di sana itu kan para raja membutuhkan hiburan seperti misalkan catur gitu ya, dan kemudian permainan itulah tercetus, kemudian menyuruh beberapa artis pelukis seperti itu untuk menggambarkan kartu permainan tersebut gitu. Dari misalkan jumlahnya awalnya 54 gitu, nanti itu berkembang karena sesuai kebutuhan dan akhirnya dijadikan alat atau media sebagai pembacaan seperti itu. Wow, wow. Who knows ourselves is God. And when we are alone. Apa maksud kalimat ini, Pak Oscar? Silakan. Betul Pak. Jadi kebanyakan ya Pak, orang mungkin tidak zaman sekarang saja, ada beberapa orang zaman dulu juga sebetulnya, tapi pada dasarnya kebanyakan mungkin orang kalau tidak tahu kita, itu kan kebanyakannya menjajah hanya melihat dari luarnya ya Pak ya. Gitu. Sedangkan yang mengetahui diri kita, proses atau progres diri kita adalah diri kita sendiri dan Tuhan tentunya. Karena tempat kita curhatkan hanya yang di atas ya Pak ya. Sehingga itulah yang mencetuskan saya untuk membuat kalimat quotes tersebut gitu. Artinya begini, kalau saya pribadi sih melihat, jadi jangan terlalu mempedulikan apa kata orang
begitu. Kecuali kalau kata orang tersebut adalah sebuah kata yang memotivasi kita untuk merubah ke arah lebih baik, begitu. Tapi kalau ternyata orang lain hanya menjudge kita dari luarnya, dari kulitnya saja tanpa mengetahui permasalahan yang kita hadapi maupun karakter kita, maka tidak perlu terlalu dipedulikan, gitu. Karena kembali lagi, yang tahu adalah hanya diri kita dan Tuhan. Selama itu kita tidak mau merugikan orang lain. Begitu, Pak. Jadi kalimatnya seperti itu kira-kira. Wow, wow, wow. Sudah habis ini pertanyaan saya. Iya, Nah, setiap hari memang praktek tarot dan kopi dan tea ini, Pak Oscar. Setiap hari waktu itu ceritanya saya narik dulu ke belakang ya Pak sedikit. Waktu itu memang saya masih bekerja di orang gitu berkali-kali. Terakhir sebelum memang saya fokus di tarot ini, sebetulnya saya kan seperti saya bilang bekerja di hotel, kemudian berhenti. Kemudian karena melihat kondisi mama saya waktu itu sakit parah, sehingga saya lebih memilih untuk bekerja di Garut saja, di kota yang sama, sehingga saya bisa pulang ke rumah gitu. Nah, saya sempat setiap bekerja itu aneh Pak, nggak bisa lebih dari 3 bulan saya pasti keluar dari tempat kerja gitu. Padahal misalnya saya tidak bikin masalah, tapi kebanyakan orang yang membuat masalah gitu. Akhirnya setelah berkali-kali seperti itu, saya minta petunjuk aja. Apakah ternyata memang saya harus lebih memilih ke arah ini gitu untuk membantu orang gitu. Akhirnya Tuhan kasih petunjuk dan dengan mungkin bisa dikatakan keputusan yang cukup berat dan pertimbangannya cukup lama, saya juga kan otomatis harus mengorbankan banyak waktu ya Pak untuk diri pribadi, jadi ibaratnya dikesampingkan dulu gitu. Demi istilahnya membantu terus saya pribadi fokus ke tarot ini. Begitu Pak perkiraan ceritanya. Oke. Oke, terima kasih Pak Oscar atas waktunya, atas pengetahuannya. Sama-sama Bapak. Wow. Terima kasih juga atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Bapak buat saya. Jam terbang ini nggak ngefek ternyata ya. Iya betul, kembali lagi Pak, kalau misalnya soal jam terbang tidak menentukan kematangan dan kedewasaan seseorang, tapi sebetulnya kembali lagi niat kita ketika membacakan untuk orang, ketika menjadi seorang konselor itu untuk apa. Oke. Dan tadi seperti yang Bapak tanyakan, apakah saya fokus di tarot saja? Untuk saat ini betul. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga mungkin suatu saat nanti kalau Tuhan sudah menghendaki, saya juga ingin misalkan memiliki usaha lain gitu, untuk hal lainnya. Tapi bagi saya pribadi, saya ingin mendedikasikan sisa hidup saya untuk benar-benar bermanfaat untuk orang, membantu orang banyak dengan apa yang saya miliki. Walaupun saya istilahnya tidak bisa membantu orang dengan uang, Pak, minimal saya bisa membantu orang dengan pengetahuan, dengan misalnya apa yang ada di pikiran, apa yang saya ketahui. Itu saja, Pak. Pak Oscar tidak meneruskan kemampuan kakek untuk mengobati dan sebagainya. Kebetulan kalau saya lebih, saya meneruskan sebetulnya Pak, gitu. Meneruskan, tapi saya lebih mengemasnya dalam bentuk modern, jadi lebih ke arah saya menggunakan media telur ayam kampung untuk refleksi dari kaki gitu Pak. Kenapa misalkan saya menggunakan telur ayam kampung? Pertama, ibaratnya telur itu kan ibaratnya sebuah simbol bibit ya Pak ya. Namanya bibit kan bersih ya energinya gitu. Jadi ibarat kata nanti ada pertukaran energi dari energi bersih ini dan energi yang negatifnya, baik itu misalkan suhu tubuh yang berlebihan, kemudian rasa capek yang berlebihan, itu pindah ke si telur itu. Oh, bisa itu berarti ya. Bisa seperti itu Pak. Karena terus waktu dipecah telurnya apa? Hitam. Kebetulan misalkan kalau dipecah itu tergantung dari kondisi si orang yang sakitnya bagaimana. Ada juga misalkan karena ketika terapi pertama ya Pak ya, itu yang saya tekankan di situ adalah pembukaan dulu peredaran darah, begitu Pak. Jadi tidak langsung ke sakitnya dulu gitu. Nah, ada juga macam-macam bentuk yang dihasilkan ketika dibuka, ada yang memang banyak airnya Pak gitu di dalam, sehingga antara kuning dan putih telur itu misalkan matang. Sehingga misalkan agak sulit, biasanya kan kalau merah telur yang normal ya Pak, ketika kita tusuk pakai telunjuk aja, itu udah pecah. Tapi kalau memang yang suhu tubuhnya berlebih karena kondisinya sedang tidak sehat, biasanya matang. Sehingga ketika kita misalkan tusuk seperti itu pun memantul gitu Pak.
Jadi seperti yang kita, misalnya kita goreng setengah mateng deh gitu. Tapi misalnya ada juga yang tanpa air tapi putihnya habis. Misalnya ada yang seperti itu. Ada juga kalau memang orangnya misalkan mempunyai sakit dari kolesterol. Biasanya banyak butiran-butiran atau bulatan-bulatan minyak yang terlihat di kuning telurnya, Pak. Gitu. Macam-macam, Pak. Wow, wow. Ini kejawen atau apa? Sunda Wiwitan Eh, atau apa ini? oh enggak. Sebetulnya kalau misalnya merunut ke misalnya masa lalu ya Pak ya, itu sudah ada di zaman dulu gitu. Jadi terapi telur tersebut gitu. Tapi tepatnya mungkin saya tidak tahu dimulainya kapan, tapi itu zaman dulu udah ada. Ya mungkin lebih melihat ke sisi logisnya adalah pertukaran energinya gitu Pak. Karena ibarat katakan ketika misalnya kita mengobati orang, memang kita tidak boleh bersentuhan langsung. Misalnya apa? Karena orang lagi sakit kan kebanyakannya energi misalkan bisa saja energi negatifnya yang berlebih atau misalnya energi positifnya yang berlebih sehingga nanti takutnya pertukaran dengan kondisi kita yang sedang stabil gitu. Jadi nanti ibaratnya berpindah ke kita gitu loh Pak. Karena ibarat kata begini, orang kan mengeluarkan keringat dari setiap pori-pori ya. Ketika misalnya kita menyentuh bagian tersebut, bisa saja kan kita juga masuk ke pori-pori. Nah, bibit bakteri yang dikeluarkan oleh keringat tersebut kan bisa masuk ke kita gitu. Kalau tanpa perantara. Nah, sehingga kadang kalau saya pribadi Pak, kalaupun misalnya terapi saya menggunakan kaos tangan karet dan juga baru memegang telurnya. Gitu. Tentunya dengan doa terlebih dahulu. Interesting ini. Soalnya Pak kadang kembali lagi ya, kalau misalkan tambahan lainnya dari saya pribadi, kalau terapi melalui air Pak. Air. Karena air itu kan benar-benar sebagian besar dari tubuh kita terdiri dari air, sehingga daya tahan tubuh juga yang diakibatkan oleh lancarnya peredaran darah itu kan dibantu oleh air. Nah, itu istilahnya sistem fisikanya seperti itu. Begitu. Nah, tetapi di dalam dunia ini, Pak Oscar memakai atau meminjam atau apa ya, memakai atau meminjam makhluk lain apa enggak? Oh iya, kebetulan saya tidak sama sekali Pak, karena saya paling anti ya Pak. Jujur aja saya anti, saya tidak, ibaratnya begini, saya tidak mau berurusan dengan hal yang seperti itu, karena ibaratnya kita kan mencari berkah Tuhan ya Pak ya, gitu. Jadi kalau kita meminta kepada selainnya kan itu sama saja dengan musyrik ya, sama saja dengan menduakan Tuhan, gitu. Jadi saya tidak sama sekali, sehingga ketika saya mau misalkan mau terapi ataupun mau baca tarot untuk orang, selalu yang saya sebut pertama itu yang di atas Sang Pencipta gitu. Saya minta kemudahan pembacaan untuk orangnya dan minta juga orangnya misalkan sehat, kemudian juga keberkatan untuk dia ketika dia sedang dalam masalah apapun. Begitu, Pak. Memang kadang suka begini, Pak. Ada orang yang menjudge bahwa tarot itu adalah sebuah klinik gitu ya, karena mungkin orang sudah mengenalnya itu dengan istilah meramal gitu. Padahal pada dasarnya tarot itu adalah sebagai media konseling, di mana gambar-gambar tersebut itu mengarahkan pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian istilahnya logikanya juga, tarot aja kan kelihatan tuh barangnya. Berarti bukan goib dong gitu ya Pak ya. Gitu. Nah jadi tidak ada istilah klinik atau goibnya sama sekali. Kemudian ibaratnya di situ juga tergantung dari si pembacanya juga Pak. Maksudnya ada kok, mungkin zaman dulu ya Pak ya, zaman dulu kan di Eropa banyak sekali tarot itu digunakan oleh para witch gitu ya, para penyihir, baik penyihir laki-laki maupun perempuan gitu. Mereka gunakan sebetulnya sama untuk melihat potensi atau peluang yang bisa mereka ambil sebetulnya gitu. Mungkin karena mereka dikaruniai kelebihan atau mungkin anugerah yang tadi hubungannya dengan psychic tersebut, batin, sehingga mereka bisa melihat sesuatu yang orang biasa mungkin belum bisa lihat begitu. Sehingga mungkin orang menyimpulkannya dari hal tersebut. Dan akhirnya tercetuslah apa yang disebut dengan meramal atau memprediksi gitu Pak. Iya. Wow. Begitu. Tapi not bad ya, 80% accurate.
Oke, terima kasih Pak Oscar atas waktunya, atas pengetahuannya. Sangat Sama-sama. luar biasa. Iya, baik. Terima kasih. Semoga Sama-sama. kita ketemu. Amin. Sehat-sehat buat Bapak ya. Siap. Iya, Pak. Terima kasih Pak Oscar. Sama-sama, Pak. Sampai ketemu Thank you so kembali. much. Thank you so much. Okay. Iya, Pak.